Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2020C akan mempresentasikan materi tentang hukum dan hak asasi manusia. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan tonton dulu videonya, siapa tahu penting. Kalau gak penting, coba tonton lagi, siapa tahu penting. Saya Sepia Kamila, NPM 202151077. Perkenalkan, nama saya Mirna Mustariani dengan NPM 2021510181. Nama saya Isa Nuril Anwar, NPM 2021511089. Saya Yulia Agustin dengan NPM 2021511093. Saya Putri Fatimatu Zahra, NPM 2021511097. Nama saya Rafli Putra Oktaviansyah dengan NPM 2021511100. Nama saya Ali Nurdin dengan NPM 202151104. Nama saya Anu Putri Nopiana dengan NPM 202151110. Nama saya Rahmi Auliana Binti, NPM 202151111. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari, NPM 2021511113. Perkenalkan, nama saya Tasya Ratna Suryani dengan NPM 202151116. Saya Yola Fatmasari, NPM 202151503. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Kelsen 1995 mengemukakan bahwa hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan apa yang diharapkan melalui penggunaan tindakan-tindakan paksaan. Dikutip oleh Winata Putra tahun 2006. Di dalam literatur penemuan, hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa atau dasalpen yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret atau desain tertentu. Pembentukan hukum harus disesuaikan dengan perkara yang konkret. Adapun pengertian hukum menurut para ahli, yaitu Aristoteles, mengemukakan bahwa hukum juga mengingat hakim dalam melaksanakannya tugasnya. Menurut Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Menurut M.H. Tirtamijaya, semua aturan yang wajib ditaati dalam pergaulan hidup. Adanya ancaman apabila melanggar. Seseorang dapat menentukan yang baik dan yang buruk melalui hukum. Hukum sebagai petunjuk kehidupan akan mengatur perilaku manusia dan apabila dilanggar akan menimbulkan konsekuensi negatif berupa sanksi. Selanjutnya yang kedua ada sifat-sifat hukum. Hukum memiliki 3 sifat. Yang pertama ada hukum bersifat mengatur, di mana hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Selanjutnya yang kedua, hukum bersifat memaksa. Hukum memiliki kekuatan atau power dan kewenangan atau authority untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. Yang ketiga yaitu ada hukum bersifat melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kedamaian.
Ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan keterikatan dan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu tujuan hukum. Surjono Sukanto 1993 mengemukakan bahwa norma atau kaidah hukum bertujuan mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum sebenarnya mempunyai sifat yang universal, seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Ketertiban dan keamanan akan termanifestasikan apabila masyarakat tidak mengalami rasa tidak aman dan nyaman. Dr. Wiryono Projodiksoro berpendapat bahwa hukum bertujuan mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Di dalam hukum terdapat teori-teori yang merupakan teori-teori tujuan hukum. Menurut teori etis, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sedangkan menurut teori utilitas, hukum bertujuan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia sebagai pedoman tingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang selanjutnya ada teori hukum. Teori-teori hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Tujuan teori hukum yaitu untuk menciptakan sebuah kepastian dalam sebuah kesatuan, memperjelas nilai, dan filosofis. Ada 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. Keempat teori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, teori Yunani dan Romawi atau klasik. Yang pertama, teori Socrates. Menurut Socrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, teori Plato. Menurut Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Yang ketiga, teori Aristoteles. Menurut teori ini, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Yang keempat, teori Epicurus. Menurut teori ini, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antara individu demi tercapainya kedamaian. Yang kedua, teori hukum alam. Menurut teori ini, ada 2 jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Yang ketiga, teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Yang keempat, positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Menurut H.L.A. Hart tahun 1907, seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah perintah. Yang kedua, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Yang keempat, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran, rasional, pembuktian, atau pengujian. Yang kelima,
hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum. Di Indonesia, terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Menurut sumbernya. 1. Undang-undang, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. 2. Kebiasaan atau hukum adat, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. 3. Traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. 4. Jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. 5. Doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. B. Menurut bentuknya. 1. Hukum tertulis, merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. C. Menurut tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan lainnya dalam dunia internasional. Ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. 4. Hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara seperti hukum adat suku Bali. D. Menurut waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. 2. Ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. E. Menurut cara mempertahankan. 1. Hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. F. Menurut sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat disampingkan. Contohnya hukum pidana. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli. G. Menurut wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, menurut isinya. 1. Hukum privat atau hukum sivil, yaitu
hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. 2. Hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau warga negara dengan pemerintah, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Yang ketujuh ada aliran-aliran hukum. Yang pertama, aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Maksudnya, di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hakim dalam melaksanakan tugasnya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka. 2. Aliran Freilassler. Aliran Freilassler beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Aliran ini beranggapan bahwa hakim benar-benar sebagai pencipta hukum, karena keputusannya yang berdasarkan keyakinan merupakan hukum. Oleh karena itu, memahami jurisprudensi merupakan hal primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. 3. Aliran Rechtsfinding. Aliran Rechtsfinding menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legalisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Tugas hakim merupakan melakukan Rechtsfinding, yakni menyelaraskan undang-undang yang mempunyai artian luas. Pengertian hak asasi manusia. Menurut John Locke atau Kuncoro Purbopranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia. Sebab hak asasi manusia bersifat suci. Berbeda dengan David Bentham dan Kevin Boyle, menurut mereka, hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Maryam Budiarjo, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa oleh manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang universal, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Dua, macam-macam hak asasi manusia. Pertama, bidang secara pribadi. Artinya setiap individu memiliki hak yang sama. Kedua, di bidang politik. Artinya setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Ketiga, bidang hukum atau peradilan. Artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Keempat, di bidang ekonomi. Artinya semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Kelima, di bidang sosial budaya. Setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Sejarah hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Perkembangan HAM di dunia diantaranya, yang pertama, Magna Carta pada tahun 1215. Pada abad 12, Inggris John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Perbuatan Raja John Lackland terjadilah pemberontakan daripada bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut
dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Menurut isi Magna Carta, raja beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. Yang kedua, Petition of Right pada tahun 1628 merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Karl I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat atau The House of Commons. Dokumen Petition of Right memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Artinya, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Yang ketiga, Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Bill of Rights berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Dan yang ketiga, Deklarasi Kemerdekaan atau Declaration of Independence pada tahun 1776. Istilah HAM dalam Deklarasi Kemerdekaan menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Deklarasi Kemerdekaan berdasarkan konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Louis ke-16. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam deklarasi Des Droits et l'Homme et du Citoyen. Semboyan revolusi Prancis yang terkenal yaitu liberté yang berarti kemerdekaan, égalité yang berarti kesamarataan, fraternité yang berarti keturunan atau persaudaraan. Dan yang terakhir atau yang keenam, Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis, merumuskan konsep tentang HAM. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Stratifikasi sosial tersebut memiliki dampak yang sangat luas, adanya diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. Ketiga strata sosial yang ada pada zaman penjajahan Belanda yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing yaitu Cina, India, Arab sebagai kelas 2, dan masyarakat pribumi sebagai kelas 3. Upaya memperjuangkan hak asasi manusia dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi, seperti kebangkitan sosial, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 1908, lalu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, kemudian Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 secara tertulis mencantumkan konsep hak asasi manusia. Lalu ketetapan MPRS nomor 14 MPRS tahun 1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk rancangan piagam hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara. Prinsip dan basic konsep pengembangan hak asasi manusia di Indonesia. Konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia yaitu yang pertama, proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Noto Nagoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Dan yang terakhir yaitu Pancasila. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas akan tetapi memiliki batasan berupa nilai-nilai dan norma.